Baik, selamat malam teman-teman dan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada malam hari ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai hakikat manusia Hindu yaitu berupa LKM-nya. Nah, sebelum kami memulai, alangkah baiknya kami mulai dengan ngaturang panganjali umat. Ngaturang panganjali Om, umat. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Putu Leksa Santi Priscilia dengan NIM 2513041030. Kemudian dilanjutkan oleh Rika. Baik, perkenalkan nama saya Kada Rika Kusumayani, biasa dipanggil Rika dengan NIM 2513041069. Baik, perkenalkan nama saya Nikadea Antika Sari dengan NIM 2513041033. Oke teman-teman, jadi topik pembahasan di kali ini itu adalah yang pertama, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Kemudian yang kedua, itu apakah dasar keyakinan agama Hindu? Dan yang ketiga, COVID-19 ditinjau dari agama Hindu. Dan yang keempat itu adalah pengobatan atau usade dalam sastra Hindu dalam menghadapi COVID-19. Dimulai dari manusia pertama menurut agama Hindu itu dijelaskan oleh Rika. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia pertama menurut agama Hindu. Yang dimana di dalam ajaran agama Hindu, manusia pertama lahir ke bumi disebut Manu. Diturunkan ke dunia oleh Dewa Brahma, Manu diciptakan bersama dengan Satara Rupa sebagai wanita cantik jelita sebagai pendamping Manu. Di siklus Manvantara, paling pertama era Manu yang pertama disebut Pula Sahyungbahuva. Kemudian lahir 7 orang bijaksana Saptarsi yang menjadi nenek moyang dari penduduk dunia saat ini. Munculnya manusia pertama kali diprediksikan sekitar 1 kalpa yang lalu, di mana manusia itu pertama kali eh, muncul pada abad yang 1 kalpa yang lalu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai Pancasrada sebagai dasar keyakinan yang dijelaskan oleh Aan. Baik, dasar keyakinan agama Hindu adalah Pancasrada. Yang pertama yaitu Brahman, adalah percaya dengan adanya Tuhan. Keyakinan ini menegaskan bahwa Tuhan merupakan sumber, pemelihara, dan pelebur seluruh alam semesta. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bersifat transenden sekaligus imanen, menjadi dasar utama yang menumbuhkan rasa bakti atau pengabdian melalui doa, sembahyang, serta pelaksanaan yatnya. Kemudian yang kedua ada Atman, adalah percaya dengan adanya roh yang menghidupi setiap makhluk hidup. Atman bersifat kekal atau nitya, tidak lahir dan tidak mati, hanya mengalami perubahan wadah melalui tubuh jasmani. Dalam bagawan kita disebutkan bahwa tubuh bersifat fana, sedangkan atma adalah abadi. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai luhur dan layak dihormati, sehingga mengajarkan sikap toleransi, welas asih, serta penghargaan terhadap kehidupan. Kemudian yang ketiga ada karma kala, adalah percaya dengan hukum sebab akibat. Kata karma sendiri memiliki arti perilaku atau perbuatan. Sementara pala artinya hasil yang didapat. Jadi karma pala berarti hasil dari perbuatan yang kita lakukan, di mana niat dan tindakan seseorang mempengaruhi masa depan individu tersebut.
Niat baik dan perbuatan baik berkontribusi pada karma baik dan kelahiran kembali yang lebih bahagia. Sementara niat buruk dan perbuatan buruk berkontribusi pada karma buruk dan kelahiran kembali yang buruk. Kemudian yang keempat ada punarbawa adalah percaya dengan kelahiran yang berulang-ulang atau bisa disebut dengan reinkarnasi. Punarbawa berasal dari kata punar yang berarti kembali dan bawa yang berarti menjelma atau lahir. Jadi keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak berhenti pada kematian, melainkan akan lahir kembali dalam bentuk kehidupan baru sesuai dengan karma yang diperbuat. Kelahiran kembali ini disebut samsara, siklus lahir, hidup, mati, dan lahir kembali. Keyakinan terhadap reinkarnasi memberikan perspektif panjang tentang kehidupan, bahwa penderitaan, kebahagiaan, maupun status sosial yang dialami saat ini adalah hasil dari perbuatan di masa lalu. Dan yang terakhir adalah moksa, adalah percaya dengan adanya penyatuan kembali antara Atman dengan Brahman. Yang dimana agama Hindu mengajarkan umatnya jalan untuk mencapai tujuan akhir dalam setiap kehidupan, yaitu moksa, dan bukanlah surga ataupun neraka. Moksa merupakan tujuan akhir dari umat Hindu, dan moksa artinya kebahagiaan tertinggi atau abadi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik teman-teman, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber penyakit pada tubuh manusia ditinjau dari agama Hindu. Nah, di sini kami mengambil sumber penyakit yaitu COVID-19 yang ditinjau dalam agama Hindu. Nah, dalam Hindu, setiap peristiwa alam termasuk wabah penyakit itu tidak terlepas dari hukum karmapala atau sebab akibat. Nah, wabah ini itu muncul bisa menjadi hasil dari ketidakseimbangan perilaku manusia, baik terhadap sesama, terhadap alam, maupun terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, pandemi COVID-19 itu merupakan suatu ujian yang harus dihadapi oleh manusia, serta dapat dimaknai sebagai ujian spiritual yang mengingatkan manusia untuk hidup lebih bijaksana, disiplin, dan penuh welas asih. Nah, secara ilmiah, COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, penyakit ini itu menyerang sistem pernapasan manusia dan pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Nah, COVID-19 ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada Maret 2020. Oke teman-teman, nah dari perspektif Hindu, wabah COVID-19 itu bukan sekedar fenomena biologis, tetapi juga cerminan ketidakseimbangan kosmis. Pandemi ini itu dapat dipandang sebagai akibat dari pola hidup manusia yang sering serakah, merusak alam, dan melupakan prinsip Trinita Karana atau harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan juga alam semesta. Nah, ketika keseimbangan ini terganggu, alam memberikan peringatan melalui berbagai bencana, salah satunya berupa wabah penyakit. Nah, dengan demikian, pandemi COVID-19 itu tidak hanya dimaknai sebagai penyakit global, tetapi juga sebagai guru kehidupan yang mengajarkan umat manusia itu untuk kembali pada Dharma, menjaga keharmonisan dengan alam, serta menghadapi nilai-nilai welas asih, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual. Nah, jika dihadapi dengan pemahaman ini, maka pandemi dapat menjadi pintu untuk menuju kehidupan yang lebih seimbang, suci, dan juga bermakna. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai pengobatan atau usahada dalam sastra Hindu sebagai cara kita untuk menghadapi COVID-19 yang dijelaskan oleh Aan. Baik, dalam sastra Hindu, konsep usada atau pengobatan tradisional menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, USADE dapat diwujudkan melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan obat-obatan herbal, serta menjaga pola makan yang sehat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, ada melakukan yoga dan semedi sebagai bentuk pengendalian diri, menjaga kestabilan pikiran, serta meningkatkan energi positif dalam tubuh. Dan yang terakhir ada melaksanakan puja dan mantra yang diyakini mampu memberikan pengobatan rohani, menumbuhkan ketenangan batin, serta memperkuat hubungan spiritual dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, baik teman-teman, jadi itu dia penjelasan terkait pengerjaan LKM kita. Kemudian di sini akan disimpulkan kembali oleh teman saya, Rika. Baik, dari pembahasan yang telah tadi kami sampaikan mengenai awal munculnya manusia serta pandemi COVID-19 sebagai tantangan dan pengobatannya, di sini saya akan menyimpulkan semua pembahasan yang telah kami sampaikan dari tadi, yang dimana dalam ajaran agama Hindu manusia pertama dipandang sebagai simbol penciptaan ide Sang Yang Widi Wasa dengan kehidupan dijalani berlandaskan Pancasrada. Percaya pada Tuhan, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Pandemi COVID-19 dimaknai sebagai ujian Dharma yang mengingatkan umat Hindu untuk menjaga kesehatan, harmoni dengan alam, dan menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama manusia. Sementara itu, sastra Usada mengajarkan pengobatan holistik melalui ramuan tradisional, pola hidup sehat, doa, serta ritual spiritual, sehingga umat Hindu diajak menghadapi tantangan Hindu secara seimbang lahir dan batin dengan menerapkan pengobatan sastra Usada dan memaknai Pancasrada dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman, itu dia penjelasan terkait LKM yang sudah kami diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang didiskusikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bermanfaat. Nah, kami akhiri presentasi kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Ngaturang Paramasanti. Om Om Santi, Santi Santi, Santi Santi Om. Salam harmoni. Salam harmoni. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.